Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya sehat. Yang di rumah juga sehat? Sehat. Sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, marilah kita awali belajar kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan lalu kita membahas materi mengenai teks tanggapan, ya, menanggapi secara santun atau teks tanggapan kritis. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan sebutan teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis, ya. Jadi kritis itu bukan diambang kematian, bukan. Maksudnya kritis itu kita menanggapi suatu hal, itu kita harus bersifat kritis. Tahu kritis ya? Peka. Tahu? Kita harus tahu situasi yang seperti apa lalu kita tanggapi, itu namanya kritis. Kritis itu begini contohnya. Kalau misalkan ada papan tulis kotor misalkan, ya. Sebelum Bu Via menghapus, itu seharusnya kamu harus kritis, menghapus dulu. Lalu ketika ada sampah di depan rumah, sebelum kamu disuruh untuk ambil itu sampah, kamu harus sudah punya inisiatif sendiri untuk mengambil sampahnya. Itu namanya kritis seperti itu. Nah, struktur dari teks tanggapan secara santun kemarin diawali dari bagian apa dulu? Evaluasi. Evaluasi ini berisi tentang apa? Apa? Lupa. Penjabaran topik yang akan ditanggapi. Lalu setelah evaluasi dilanjut dengan bagian deskripsi teks. Yang kedua dilanjut dengan yang ketiga penegasan ulang. Jadi deskripsi teks ini penjelasan mengenai hal yang ditanggapi secara rinci. Jadi penanggapannya atau nanggapinya itu secara rinci terletak pada bagian yang kedua. Apakah boleh ketika menyusun teks tanggapan kritis letak bagian-bagiannya ini diubah letaknya? Misalkan deskripsi teks saya letakkan di awal setelah judul, boleh seperti itu? Penegasan ulang saya letakkan di nomor 2, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena struktur atau bagian-bagian dari suatu teks itu tidak boleh diubah-ubah bentuknya, tidak boleh diubah-ubah urutannya. Jadi harus disusun secara sistematis atau urut, ya. Bagian-bagian pada tubuh manusia, saya akan mengubahnya. Perut saya letakkan di atas, kepala saya taruh di tengah, kan tidak boleh, ya. Harus disesuaikan dengan strukturnya supaya terlihat susunan yang padu, ya. Padu tahu ya, cocok antara paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya. Itu ya untuk struktur teks tanggapan kritis. Sekarang kita lanjutkan pada struktur kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Di dalam teks tanggapan kritis. Sama seperti bahasa-bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan kritis atau teks-teks yang lain, itu sama. Jadi yang pertama yang harus ada di dalam teks tanggapan kritis, kita kenal dengan sebutan kalimat kompleks. Siapa yang tahu apa itu kalimat kompleks? Ada yang tahu apa kalimat kompleks? Kalimat, ya, dibedakan menjadi dua. Ada simplex dan ada kompleks. Ada kalimat simplex dan ada kalimat kompleks. Kalau kalimat simplex kita mengenalnya dengan sebutan kalimat tunggal. Kalau kalimat kompleks kita mengenalnya dengan kalimat majemuk.
Bedanya apa kalimat tunggal dengan kalimat majemuk? Coba kita putar balik. Kita ingat-ingat kembali, bedanya kalimat tunggal dengan kalimat majemuk itu apa? Apa itu kalimat tunggal? Kalimat yang satu apanya? Yang satu kalimatnya. Bukan itu ya. Yang di rumah tahu apa itu kalimat simplex atau kalimat tunggal? Kalimat simplex atau kalimat tunggal itu kalimat yang hanya memiliki satu unsur kalimat. Unsurnya kalimat itu terdiri dari apa dan apa? Hanya terdiri dari satu unsur kalimat saja. Unsur kalimat yang wajib ada di dalam kalimat bisa disebut kalimat jika mengandung unsur. Unsurnya apa dan apa? Subjek dan predikat. Jadi yang wajib ada di dalam kalimat itu subjek dan predikat. Ada objek, ada keterangan, ada subjek, tapi tidak ada predikat. Apakah bisa disebut sebagai kalimat? Tidak bisa. Mau bukti? Mau bukti? Oke, mau. Kita buat kalimat ini ada predikat, ada objek, ada keterangan, tapi tidak ada subjek. Predikat terdiri dari kata kerja. Contoh apa? Menulis. Objeknya cerpen. Keterangan tempatnya di kelas. Menulis cerpen di kelas. Apakah ini bisa disebut sebagai kalimat? Tidak bisa karena tidak ada subjek. Siapa yang menulis? Ini harus ada. Tapi kalau ini dan ini ada, objek dan keterangan tidak ada, bisa disebut kalimat? Bisa, karena unsur yang wajib ada di dalam kalimat adalah subjek dan predikat. Contoh, Anggun menangis. Anggun menangis, ada subjek, ada predikat. Predikatnya menangis. Itu masuk dalam kalimat apa? Aktif, intransitif, yang predikatnya tidak perlu objek. Tapi kalau menulis, predikat menulis ini perlu objek atau tidak? Perlu, karena harus ada apa yang ditulis ya, objeknya harus ada. Rangga berlari, harus ada objek? Tidak, itu disebut sebagai kalimat intransitif. Paham ya? Jadi kalimat kompleks itu adalah kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal itu hanya ada satu unsur dalam satu kalimat. Kalau kalimat kompleks berarti memiliki lebih dari satu unsur dalam kalimat. Bisa predikatnya dua, bisa subjeknya dua, ya, bisa subjek dua, bisa predikat dua. Nah, untuk menggabungkan dua kalimat tunggal, satu kalimat tunggal digabungkan, itu bisa menggunakan apa? Kata hubung atau yang disebut dengan konjungsi. Ini yang kedua, harus ada konjungsi kalau mau menyusun teks tanggapan kritis. Fungsinya apa? Untuk menggabungkan dua kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Bukan hanya menggabungkan dua kalimat saja yang menjadi satu, namun antara frase satu dengan frase yang lain, antar frase atau antar kalimat bisa dihubungkan. Contoh, kalau kalian menulis cerpen ya, itu ada setelah titik ya. Misalkan Rangga pergi bermain bersama temannya Fatah gitu ya. Selanjutnya, loh, kata selanjutnya padahal Fatah tadi itu sudah titik ya. Untuk menghubungkan dengan kalimatnya sebelum dan sesudahnya itu digabungkan dengan konjungsi antar kalimat. Menggabungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Tapi bukan jadi satu kalimat. Mudeng maksudnya? Tahu ya? Jadi sesudah itu, setelah itu, kemudian, lalu itu bisa menggabungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Itu namanya konjungsi apa? Urutan waktu itu ya. Jadi pertama harus ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Yang kedua harus ada konjungsi. Jenis konjungsi kalau masih ingat di kelas 7 catatannya masih atau tidak ya? Yang di rumah catatannya masih? Masih, harusnya masih ya. Kelas 7 itu ada macam-macam atau jenis konjungsi.
konjungsi penambahan, konjungsi perbandingan, konjungsi pertentangan, konjungsi pemilihan. Konjungsi pemilihan apa? Menggunakan kata apa konjungsi pemilihan itu? Atau. Kamu lebih suka apel atau jeruk? Atau di sini ya sebagai konjungsi. Konjungsi urutan waktu, konjungsi sebab akibat. Dan masih banyak lagi konjungsi-konjungsi beserta contoh kata yang digunakan ya. Ada konjungsi penerangan untuk menerangkan bisa menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu ya. Konjungsi definisi itu ya. Definisi atau penerangan. Ada konjungsi perbandingan. Ada pertentangan. Pertentangan menggunakan apa? Tetapi, melainkan, namun, sedangkan. Nah itu ya catatan untuk konjungsi, silahkan dibuka kembali. Yang ketiga setelah konjungsi, teks tanggapan kritis juga menggunakan kata rujukan. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang dituju. Contohnya ya, kata rujukan itu contohnya kata ini, itu, di sana, di sini, di situ, tempat ini, tempat itu, ya. Jadi itu namanya kata rujukan. Merujuk pada apa? Kata sebelumnya. Contoh ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya. Di sana kita bisa menemukan berbagai macam kesenian daerah dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Kata di sana itu merujuk pada kata apa? Indonesia. Ya, paham maksudnya kata rujukan? Tersebut itu juga masuk dalam kata rujukan. Lanjut, yang terakhir. Dalam penulisan teks tanggapan kritis, kita menggunakan pilihan kata. Pilihan kata dalam bahasa kerennya di bahasa Indonesia disebut dengan apa? Pilihan kata itu. Kalau gaya bahasa kan majas. Kalau pilihan kata disebut dengan diksi. Pilihan kata itu kita menggunakan namanya kata kerennya tuh diksi ya. Sebutan kerennya tuh diksi, bukan diki loh ya. Diksi itu sebagai pilihan kata. Maksudnya kita sesuaikan. Kalau kita mau memberikan tanggapan mengenai hal-hal kesehatan, berarti kita harus memilih kata yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan. Kalau bidang perekonomian, kita juga harus memilih kata dengan tema yang sama, bidangnya perekonomian gitu ya. Bayangkan misalkan ya ini, di suatu tempat, satu warung makan begitu, atau tempat orang ngopi, itu kan dari satu orang dengan orang yang lain memiliki pekerjaan yang berbeda. Ada yang petani, ada yang bengkel, ada yang pegawai negeri, ada yang wirausaha, ada juga yang pengangguran ya. Jadi di situ banyak sekali orang yang memiliki pekerjaan dari status sosial yang berbeda. Nah, ketika di situ komunikasi akan tercipta ya dengan mereka memberikan tema yang sama atau yang sama-sama mereka mengerti. Ini kalau yang dibahas tentang sepeda motor, orang yang kerja di bengkel itu dia tahu sepeda motor ini, oh sepeda motorku belok, apa ya yang salah gitu ya, misalkan ya, oh businya kotor atau businya sudah nggak berfungsi atau bensinnya kotor, tangkinya kotor dan lain sebagainya. Apakah petani itu akan nyambung ketika diajak bicara seperti itu? Tidak nyambung, mungkin sedikit-sedikit ya. Apalagi kalau yang sedang ngobrol di situ antara dokter dan dokter. Orang yang memiliki pekerjaan selain dokter pasti akan diam dan hanya melihat saja. Mereka akan nyambung? Tidak bisa ya. Orang kedokteran dengan pasien awam ini sudah beda. Jadi misalkan ada rekaman medis yang kita bawa gitu ya, kita serahkan ke dokter kita spesialis, misalkan penyakit dalam. Saya sakit apa dok? Oh ininya HB-nya segini. HB itu apa ya dok? Kan nggak tahu. HB itu apa? Hemoglobin ya, atau sel darah merah. Nah HB-nya berapa ya? HB itu apa ya dok? Gitu ya.
orang dari pihak rumah sakit, kalau misalkan mau menyebutkan, oh ada kecelakaan ini ya, saya tahu sendiri dari orang UGD, dokter UGD memberitahu sopirnya ambulan untuk menjemput korban, itu menggunakan pilihan kata yang mereka tahu gitu ya, tidak saya ketahui gitu, bilangnya ada LK, segera berangkat. Apa itu LK ya? Ternyata kecelakaan lalu lintas gitu ya. Terus orangnya keadaannya gimana, mau menyebut meninggal itu enggak, meninggal itu bukan, ada sendiri ya diksi atau pilihan kata sendiri yang mereka gunakan. Jadi masing-masing bidang itu punya diksi yang berbeda. Itulah uniknya bahasa Indonesia ya. Semuanya boleh digunakan, boleh. Wong itu semua sudah baku. Makanya apa itu diksi atau pilihan kata, kita pelajari, bahasa Indonesia kita pelajari biar kita itu tidak kaku. Kita bisa menerima semua bahasa Indonesia yang digunakan oleh masing-masing bidang atau profesi. Mungkin kalau kita bicara dengan Bu Fia, dengan guru yang lain, kita bahas tentang pendidikan. Tapi kalau ada guru, ada dokter, ada supir, kita bahas tentang masalah politik Indonesia, ya nggak bisa ya, karena kita tidak ke sana arahnya gitu ya. Masing-masing bidang atau profesi seseorang menggunakan bahasa Indonesia itu juga menggunakan pilihan atau diksi masing-masing yang mereka ketahui. Bapak petani, kamu ajak bahas tentang penyakit kanker yang dibahas oleh para dokter yang tidak bisa ya, mereka akan berkumpul dengan para petani, yang dibahas adalah hama, cara untuk menghilangkan hamanya itu caranya bagaimana, panennya tahun ini dapat berapa, bagaimana cara meningkatkan hasil panennya, itu yang mereka bahas ya. Paham maksudnya Bu Fia? Jadi bahasa Indonesia itu misalkan meskipun ini bahasa nasional, tetapi kita memiliki bidang masing-masing untuk menyebutkan bahasa itu, gitu ya. Makanya mengapa ada teks tanggapan kritis ini, kita bisa menanggapi semua yang ada di negara ini, semua yang kita rasakan kita tanggapi. Kamu kalau misalkan berjalan tersandung akan bilang aduh, kesakitan, kesandung sakit bilang aduh, kepalamu pusing, untuk mengeluarkan ekspresimu kamu bilang apa? Aduh, mengeluh apa? Nah, sama dengan tanggapan ini. Kalau kamu tidak setuju dengan satu hal yang ada di negara kita atau satu hal yang dilakukan oleh orang lain, ungkapkan pendapatmu melalui teks tanggapan kritis itu ya. Kita boleh berpendapat, bebas berpendapat di negara Indonesia yang demokratis ini ya. Itu untuk pembelajaran hari ini kita bahas mengenai teks tanggapan kritis yang struktur atau kaidah kebahasaannya dibagi menjadi 4. Ada 1 kalimat kompleks, yang kedua konjungsi atau kata hubung, yang ketiga kata rujukan, dan yang keempat adalah pilihan kata atau diksi. Tuh ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Untuk yang di rumah tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.